Subscribe. Dadah. Oke dulur-dulur, ini berhubung Pak Tio sudah datang, kita nanti tanya-tanya sedikit atau beliau akan memberikan informasi mengenai proses pengiriman sapi dan juga bagaimana pemeliharaan sapi selama kurang lebih 3 bulan ya sebelum Idul Adha. Nah, ini ada Pak Tio di sini. Selamat siang Pak Tio. Ya, selamat siang. Ya, ini mau tanya-tanya Pak, Ya. mengenai proses pengiriman sapi. Ini sudah mulai pengiriman sapi ya Pak ya? Sudah. Ya, karena terjadi 2 kali sholat Id hari Ya. ini dan besok. Pengiriman sudah mulai dari kemarin yang untuk penyembelihan tadi pagi. Penyembelihan besok, pengiriman dimulai pagi. Untuk hari ini berarti sudah dikirim tadi pagi, Ya, sudah untuk besok besok. dikirim sampai nanti Ya, malam sampai nanti. ya. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi ya Pak. Ya. Untuk pengiriman sendiri adakah pengiriman yang di luar kota Pak? Untuk tahun ini kita tidak melayani pengiriman luar kota, cuma untuk area Solo Raya karena adanya wabah PMK yang sedang melanda Indonesia, Iya. khususnya Jawa yang paling parah. Jadi kita hati-hati dalam pemilihan sapi, pencarian sapi yang benar-benar dan kita tidak melayani untuk pengiriman luar Solo Raya untuk tahun ini. Kalau kemarin memang kita Sampai luar kota, paling DKI, paling jauh sampai mana Pak? Ke tahun kemarin. kemarin itu ke barat itu DKI 31 ekor sapi di atas 100 kg. Untuk Jawa Timur itu kita ke Nganjuk, Malang, Kediri sama Lamongan. Ini kan tahun ini karena ada wabah PMK ini, ada karena tidak seperti tahun kemarin normal. Itu tahun ini bisa terjual berapa Pak? Sapi dan kambingnya itu bisa terjual berapa? Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa 130-an ekor sapi dan 60-an kambing. 130 sapi dan 60 kambing ya Ya, Pak? kambing dan domba untuk tahun ini karena adanya wabah kita hati-hati mencari sapi yang benar-benar seandainya stok masih itu sebenarnya kalau 160 sampai 70 terjual. Oh bisa terjual Ya, lagi. karena kita membatasi stok. Berarti tidak ada batasan, misalnya ada yang pesan lagi bisa dicarikan lagi itu. Kalau tidak ada kendala Ya. wabah ini. Ya, sebenarnya seminggu yang lalu itu sudah banyak yang pesan, tapi cuma beberapa yang saya bisa penuhi permintaannya karena kita kesulitan untuk mencari sapi di sekitar sini ya, khususnya di sekitar Sidoarjo, Ya. terutama Polokarto ini karena udah banyak yang laku. Kalau ada masih 1-2 yang belum laku itu kena gejala PMK, jadi kita Oh, iya. tidak berani mengambil resiko. Kalau dibanding tahun kemarin Pak, penjualan sapi tahun ini meningkat apa menurun Pak? Ya kalau untuk dibandingkan tahun lalu sekitar 5% penurunannya. Penurunannya 5% ya, ini 5%. Karena Jadi kita sendiri membatasi stok, tidak berani nyetok terlalu banyak. kemarin kan sempat beredar karena adanya wabah ini di kandang LMB itu ada isu banyak sapi yang mati karena PMK Pak. Apakah itu benar atau tidak? Ya, itu alhamdulillah masih awal kita kena PMK di awal, yaitu pada Ramadan terakhir dan awal Idul Fitri.
sebanyak 60-an ekor sapi yang datang pertama itu terkena PMK. Jadi waktu awal-awal sapi datang ya, berarti Terus belanja pertama. Setelah kita saling sharing sama teman-teman peternak, teman dagang Solo Raya, dan juga mantri-mantri yang pernah menangani PMK tahun 79 sampai 83, juga dokter-dokter muda. Setelah kita konsultasi, sharing pengalaman, alhamdulillah dari 60-an ekor itu dalam waktu 1 bulan itu sudah sembuh sempurna, Mas. Kalau yang mati, ada yang mati, satu itu pedet, itu mati umur 2 bulan. Terus kalau yang terpaksa kita sembelih itu ada satu, mungkin karena usia, faktor Karena usia, jadi di posisi dia bunting 9 bulan dan dia telah beranak 13 kali. Jadi usia sapi udah waktunya ujur di itu atas akal sapi. 20 tahun. Di atas 20 Itu tahun. yang terpaksa kita sembelih ada satu, dan alhamdulillah ketika ada isu itu saya hanya menanggapi dengan senyuman, dan saya cuma dalam hati berbilang alhamdulillah ada isu begini, semoga bisa 2 kali lipat yang mati karena untuk korban Amin. Idul Adha, dan alhamdulillah bisa terjual untuk Idul Adha sekitar 130-an ekor. Dan yang membuat isu-isu itu justru daerah-daerah mereka itu terpapar, yaitu di detik-detik akhir menjelang Idul Adha, 2 minggu atau 1 minggu. Akhirnya sampai sekarang sapi mereka belum pada sembuh dan batal untuk dijadikan hewan kurban. Itu selain konsultasi dengan para mantri dan para dokter dan juga sesama peternak, ada mungkin trik-trik yang bisa dilakukan atau dipraktekkan untuk menangani atau usaha kita untuk menyembuhkan sapi yang terkena PMK itu bagaimana, Pak? Ya, trik-trik untuk yang sapi yang baru datang dan posisi sehat, di awal masuk kita langsung kita suntik vitamin dan antibiotik. Dan untuk kesehariannya kita kasih ramuan seperti gula jawa, kunir, kecap, telur. Untuk perawatan kaki, pagi sore kita semprot dengan air, terus kita semprot dengan alkohol. Dan setelah kita suntik biotik dan vitamin, ketika sapi itu terpapar, yang saya alami di kandang LMD, itu dia cuma seperti demam, dalam 2 hari dia sudah normal. Untuk mulutnya dan hidungnya, untuk kakinya dia tidak kena. Jadi intinya ketika sapi masuk, langsung kita suntik antibiotik sama vitamin. Kalau untuk sapi yang udah lama itu juga terkena, itu ya, kita telaten, artinya kita tiap pagi sore itu kita kasih kecap sama madu di mulutnya itu yang agak banyak. Itu insya Allah dalam 2 hari dia sudah berhenti ngeces. Anda ada luka itu dalam 1 minggu sudah mengering. Terus keloh itu kita lepas. Itu untuk mempercepat. Kalau untuk kaki itu kita kasih alkohol, setelah itu kita semprot pakai formalin. Kalau ada yang teracak yang sudah bengkak, kita kasih formalin sekali. Terus pengobatannya kita semprot pakai Super Tetra. Tapi sama. kalau tidak ada luka tapi pincang, itu kita kasih Premasil, itu 3 butir 3 hari sekali. Dan alhamdulillah dalam jangka 10 hari sudah normal. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan publik ya, Pak, pertanyaan semua orang. Kan pasar sapi itu pada tutup semua, Pak. Dan
sapi dari luar kota atau dalam kota itu kan nggak bisa masuk. Ya. Kalau dari dulu dari tahun kemarin kan LMB itu kebanyakan sapinya itu dari Jawa Timur, sedangkan ini tahun ini tidak bisa masuk ke Jawa Tengah dan Timur. Nah ini dapat sapinya dari mana, Pak? Alhamdulillah kita tidak berani mengambil resiko untuk beli di pasar karena kayak secara gimana ya, kita tidak yakin kalau sapi di pasar itu sehat. Bisa saja dia sehat tapi sudah terpapar, jadi tidak kelihatan. Akhirnya kita membeli ke petani-petani yang jauh dari pemukiman padat. Seperti kemarin yang saya ceritakan itu, kita mencari di daerah-daerah hutan, petani-petani tengah hutan, meskipun medannya sulit, tapi alhamdulillah sapinya itu sehat-sehat dan sapi yang alami, artinya dia dipelihara itu tidak pakai konsentrat atau kumpulan-kumpulan, tapi dia murni makan rumput dan air putih. Jadi tidak beda jauh dengan sapi dari Madura. Kalau selama ini LMB itu terkenal sapi dari Madura. Ya, tahun kemarin. Pelanggan-pelanggan kemarin sudah menyadari kalau kita tidak berani mengambil dari luar kota, timur, ya karena ada kita memaklumi. Alhamdulillah pelanggan dari pelanggan sendiri ada pengurangan. Tahun kemarin membeli 5, ya. Kaminya cuma 3. Oh, berarti tetap ada pembelian, cuman jumlahnya berkurang. Karena sebagian takut, jadi larinya ke kambing. Karena kalau kambing sendiri, apakah juga terkena penyakitnya atau terkena wabah ini, Pak? Sebenarnya wabah ini itu yang diserang hewan berkuku belah seperti kambing, kerbau, domba, babi, Mas. Tapi saya amati dan saya pernah membaca di sebuah koran Solo Pos itu, Mas. Untuk virus yang mengenakan sapi itu untuk ke kambing, dia itu tidak seganas. Setelah dia mengenakan sapi, dia tidak seganas mengenakan kambing. Dan alhamdulillah ternyata benar. Karena apa? Ketika sapi 60-an di awal itu terpapar, kambing saya yang kandangnya itu bersebelahan ya, itu jenengan lihat sendiri. Itu alhamdulillah tidak ada yang kena sampai sekarang. Tapi ketika saya melihat ke tempat lain, mereka tidak punya sapi, tapi kambingnya itu pada kena PMK. Nah mungkin kalau penjelasan dari yang pernah saya baca di Solo Pos itu, akar virus itu benar juga. Karena sapi saya terpapar, kambing yang cuma sebelahan gandeng kandangnya kok malah aman. Oh iya. Oke dulur-dulur, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Tio mengenai proses wabah dan juga sapi sebanyak ini dapat dari mana. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran atau wawasan pada dulur-dulur semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Pak Tio, terima kasih atas informasinya yang diberikan. Mudah-mudahan manfaat untuk semua pemirsa yang menonton video ini dan lancar pengirimannya sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih.